Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sehat Mas? Sehat ya. Mas Iwan. Sekarang saya masih bersama Mas Nurdiantoro, Ketua Yayasan Warisan Budaya Mataram Pleret. Ya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol tentang Rajek Wesi. Rajek Wesi. Rajek Wesi. Ya. Jadi setiap kerajaan, setiap keraton itu mempunyai syarat-syarat tertentu untuk mendirikannya. Apa saja syaratnya, kita cari tahu dari Mas Nurdiantoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Saudaraku semua, pencinta budaya, khususnya budaya Mataram. Saat ini kita berada di titik utama dari situs bekas Keraton Kutaraja Mataram Pleret. Di sekitar sini, di namanya Dusun Kerto, berdiri Kerajaan Kerto Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Dilanjutkan oleh putranya Sunan Amangkurat Agung yang bertahta di Pleret atau Kutaraja Mataram Pleret. Nah, saat ini kami berdiri di alun-alun bekas situs alun-alun Kerajaan Kutaraja Mataram Pleret. Ini adalah jalan utama poros yang membelah alun-alun yang sekarang kita saksikan sudah di konblok ya, sudah bagus. Di sampingnya adalah bekas situs alun-alun keraton. Dan kita lihat di sana, di ujung, itu ada pohon randu alas besar, yang konon dulu ada sepasang di sana. Itu konon, kalau babat tutur atau cerita rakyat, itu ditanam oleh Sunan Kalijaga. Sebagai tanda, disinilah nanti akan dibangun kerajaan Mataram Islam. Kita lihat di sana, tapi yang satu sudah mati, tinggal satu, sebagai tanda berdirinya Keraton Mataram Pleret. Nah, pada masanya alun-alun ini digunakan untuk kegiatan kerajaan, dan di sini juga banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang terkait dengan keraton. Yang kami mau ceritakan sekarang saat ini sesuai dengan filosofi sumbu imajiner keraton, baik itu zaman Majapahit, kemudian Pajang, mulai dari Demak, Pajang, Mataram, itu sumbu filosofinya ada yang membelah utama keraton dari selatan ke utara. Yang selatan mulai dari Laut Selatan hingga ke utara ke Gunung Merapi di utara sana. Nah, demikian juga keraton kerajaan Mataram Pleret yang ada di sini dulu, itu memiliki alun-alun dengan poros tengah, yang konon pada saat didirikannya kerajaan di tahun 1677 oleh Sunan Amangkurat Agung, sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan orang Jawa, di tengah alun-alun ini dipasang tumbal. Tumbal itu adalah apa? Semacam mungkin permohonan, persembahan, atau tolak balak, yang maksudnya mohon kepada Tuhan untuk diberikan keselamatan, dijauhkan dari balak, dijauhkan dari bencana. Nah, yang ada di Keraton Pleret itu dulu sesuai dengan cerita para simbah-simbah, di Pleret ini ada namanya tumbal yang namanya Kiai Rajek Wesi dan Nyi Rajek Wesi. Konon ditanam di tengah alun-alun Kutaraja Mataram. Akan tetapi pada perjalanan waktu kita mendengar bahwa Kutaraja Mataram Pleret pernah diserang oleh para pemberontak di bawah
Trunojoyo dan Putra Mahkota, sehingga keraton jatuh, sehingga sempat vakum dan kosong. Karena pada masa itu Raja Sunan Mangkurat II melarikan diri mencari bantuan ke Belanda di Batavia. Di perjalanan menuju ke sana, beliau sakit dan wafat dimakamkan di Tegal, yang sekarang namanya Pasarean Tegal Arum. Itu dari Pleret sini. Nah, kemudian di sela waktu mulai dari penyerangan bedah kerajaan, itu ada masa vakum, masa kosong di mana keraton tidak berpenghuni. Nah, saat itu banyak sekali masyarakat yang kembali untuk menghuni toponim-toponim perkotaan di sekitar kota Raja Mataram Pleret, menempati menjadi pemukiman-pemukiman. Nah, yang terjadi yang namanya tumbal di tengah alun-alun, yang konon bentuknya seperti batu nisan, ada di utara, yang dimakamkan atau diletakkan di utara, di alun-alun di utara kerajaan itu namanya Tumbal Nyai Rajek Besi. Kemudian di selatan keraton itu Kiai Rajek Besi. Nah, yang di alun-alun ini karena ketidaktahuan dari masyarakat yang datang kembali, itu konon dianggap itu adalah makam atau kuburan. Sehingga pada masa setelah itu, tempat itu digunakan sebagai area pemakaman umum. Namanya Makam Kedaton Pleret. Nah, setelah itu semakin banyak yang menghuni makam menjadi pemakaman umum. Sehingga tumbal yang ada di tengah makam itu seakan-akan terlupakan. Saat ini kami menggali kembali dari Yayasan Warisan Budaya Mataram Pleret untuk menggali, mempelajari, juga mengungkap apa yang menjadi situs-situs yang tersembunyi yang merupakan artefak dari kerajaan. Kita angkat kembali, salah satunya adalah tumbal Nyai Rajek Besi ini. Saat ini sudah kita temukan berada di tengah makam, dan mudah-mudahan nanti dari pihak terkait atau pemerhati budaya sejarah khususnya Mataram Islam bisa lebih memperhatikan. Semoga nanti filosofi yang tentu bermakna sangat luar biasa sebagai tolak balak, sebagai penjaga, sebagai pelindung dalam konsep orang Jawa bisa kembali dimulyake atau dimuliakan. Karena kita tahu poros utama dari perjalanan spiritual Sangkan Paraning Bungmati orang Jawa itu diwujudkan dalam suatu tipologi perkotaan dari arah selatan hingga utara Gunung Merapi yang merupakan suatu garis lurus menuju ketuhanan. Dari perjalanan kehidupan dari lahir, masa anak-anak, masa dewasa, berinteraksi, bermasyarakat, kemudian kembali kepada Tuhan. Mudah-mudahan sekilas cerita ini nanti bisa membangkitkan semangat kita untuk nguri-uri leluhur mikul dhuwur mendem jero. Kita angkat kembali cerita-cerita dan didasarkan oleh situs, babat tutur, juga penelitian faktual di lapangan, sehingga jangan sampai spirit pendahulu kita terputus oleh masa. Nantinya dari masa lalu ke milenial menuju 2045, Indonesia menjadi jaya dengan berkarakter dan berbudaya bangsa yang luhur yang bisa diteruskan oleh anak keturunan kita. Demikian kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah bekas alun-alun Kutorojo Mataram Pleret yang dulu sempat dipakai untuk pabrik gula Pleret di masa Hamengkubuwono ke-7. Kita lihat adalah bekas-bekas kejayaan masa lalu saat kerajaan Mataram di bawah Hamengkurat Agung bertahta di Pleret. Ya, terima kasih Mas Rudiantoro. Ya, Mas.
Saudaraku, mudah-mudahan apa yang disampaikan Mas Nurdiantoro menambah wawasan kita lagi dan menjadi inspirasi kita untuk melestarikan budaya. Amin. Terima kasih, Iwan Gardiawan dari Pleret, Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.